Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema ini, Gus ya. Nggih. Saya mohon penjelasannya untuk antara Nur Muhammad sama Muhammad. Nur Muhammad sama dan Muhammad. Yang kedua, apakah janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya? Nggih. Gitu, Gus. Janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Jen Gus. Badhe derek tangget niki masalah lintunipun kados dam ngoten niku kados pundi Gus? Pareng mboten? Apa? Dam haji, masalah haji. Monggo. Wonten syariat nika nek tiyang wonten kelepatan kan kenging denda nggih nek wonten mriku Disebut dam. nggih. Terus wonten hakikat nika dos pundi? Maksudipun, maknanipun dos pundi? Ngaten. Nggih. Nggih ngaten kemawon, matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada secara detail kita di bab hakikatnya haji ya. Nggak apa-apa. Jadi ada yang tanya tetap saya jawab. Dam muncul, dam terlaksana itu karena kita melanggar salah satu syarat dan rukun haji. Nggih. Akhirnya dam itu dibebankan terhadap seseorang yang melanggar tadi. Entah menyembelih onta, menyembelih domba, menyembelih nek cara ning mriku niku mboten enten sapi bersaku. Sing ana unta ambek domba. Terus pandangan hakikat ya apa? Tebusan. Tebusan supaya hajinya itu nanti mabrur, sah, diterima Allah. Nyun sewu Bapak Ibu, ini masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat kalau enggak 67. Bunyinya gini, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Banyak orang yang memungsuhi Allah tapi enggak kerasa. Contoh kula, wis tak gawe contoh kula mawon. Kula niki sampak tuwek mboten purun nampa niki ajaran niki. Saya hanya duduk manis di ajaran niki. Nggih, di dalam nurul iman niki. Lah, saya dikatakan mungsuhi Allah ya apa? Ngeten, Pak. Lesan kula, jasad kula, takbiratul ihram salat sampai terakhir diomongi niati lillahi ta'ala. Tapi prakteknya roh kula mboten nyembah Allah. Buktine kula kelingan pacar kula, kelingan urusan duniawiyah. Kula niki roh niki hakikate mungsuhi Allah. Nek jasad mboten lho nggih, mboten. Wis bener jasate pun bener. Lah niki kula telah melanggar hukum. Mestine kula didenda. Apa dendane? Nyun sewu. Dam niku urusan kalih hayawan. Ya. Teng mriku dikiaskan domba bisa, sapi bisa, terus unta ya juga bisa. Mengapa hayawan yang harus kita sembelih sebagai korban, sebagai tebusan
Di dalam sifat kita, Pak, mungkin ya, ada keterangan sifat basariyah dan basiroh. Di dalam ruh niku ada komponen nafsu papat. Nafsiyah, amarah, lawamah, dan mutmainah. Iki nafsu, nafsiyah ambek amarah iku selalu ngejak hati atau ruh ini melalaikan Allah. Muncullah sifat, mohon maaf, ulaika kal an'am balhum adzal. Koyo hayawan. Iki sing kudu dibeleh. Berarti bagaimana? Kita harus menundukkan nafsu, nafsiyah dan amarah. Kita menundukkan berarti beleh. Ingat zamane beliau Rasulullah Nabiullah Ibrahim, mengapa ketika saat menyembelih Nabi Ismail Allah mengganti domba? Keterangan di Quran kan ngoten. Nabi Ismail diangkat ke surga, Allah mengganti dengan domba. Yaitu dalam diri kita ada sifat seperti domba, seperti hayawan. Contohnya saya tadi, mesti kalau muncul sifat hasud, muncul sifat riya, muncul sifat takabur, ini diletupkan oleh nafsu lurumang, nafsiyah ambe amaro. Gak cocok mune muring-muring wis ning ati. Wis, itu memang sifat kita sebagai manusia disebut sifat basariyah. Harus kita sembelih, itulah dam, itulah tebusan. Supaya kita bisa kembali ketika saat ruh belum ditiupkan Allah dawuh alastu birabbikum qalu bala syahidna. He ruh, sok kui gelem bercinta denganku saja, kata Allah. Kau hanya menyembah padaku saja, he ruh, memuja dan muji padaku saja. Jawab ruh, qalu bala syahidna. Nggih. Nyatane kula ketika saat akil balik secewa. Wis, hati bercinta sukaria terhadap selain Allah. Itu yang mesti terjadi, karena itu proses kita sebagai manusia. Itulah bentuk innalillahi. Tapi wa inna ilaihi rajiun kudu ditebus, kudu dijalani. Otomatis harus ruh ini punya didikan hakikat menuju makrifat Allah baru sadar. Jadi dam itu denda. Denda itu memang berbentuk hayawan yang disembelih. Artinya saya harus menyembelih sifat saya. Seperti domba, seperti kerbau, seperti onta. Di situ. Apa sih sifatnya hayawan itu? Nelek, jeglak, mate. Lah ngoten nggih? Napa mang? Nelek, jeglak, mate. Wes, itu hayawan. Jadi sifat di dalam diri saya itu ada sifat seperti itu yang harus kusembelih. Harus. Caranya bagaimana? Nanti kalau sudah kita baiat pengukuhan, namanya uzlah kholwat, baru jenengan akan paham. Makanya sesuk jenengan iki akan ngerti, oh ning awakku ono dulur papat teh. Ya niku sing selalu ngiting sampai nafsiyah, amarah, lawamah, main. Lho iki koyok hayawan. Lah sing loro masuk di dalam sifat basiroh niki ngejak taat nang Allah. Bendino perang, Pak. Ruh iku akan terkunjara dan dikalahkan nafsunya manakala nafsu loro lawamah mbek mutmainah iki kawon. Mengapa kawon? Mengapa kalah? Karena ruh belum diajarkan teori hakikat makrifat.
ibarat wong perang, kalah medan, kalah persenjataan, terus bundi kawon toh, kawon. Kecuali mereka yang dapat mujizat, mendapatkan wahyu. Siapa? Ya golongan iki sing pun wonten mriki baru saged ngalahno nafsu loro wau. Akhire nafsu sing asale berbentuk hayawan akhirnya mboten. Akhirnya ngejak taat nang Allah. Tapi ingat, prinsip nafsu loro iki walaupun pun sampean kalahno, tetap dia akan mengintai dari belakang, akan menusuk dari belakang. Itu pasti. Mungkin wonten carane untuk waspada bagaimana kula sampai aki sepindah. Jadi kembali kepada dam. Dam adalah denda dikarenakan kita melanggar syarat rukunnya haji. Mengapa berbentuk hayawan yang harus kita sembelih? Itulah dalam diri kita, sifat kita ada yang seperti hayawan. Dibuka di dalam surah napa niku? Kula supe ulaika kal an'am. Mereka itu kal an'am, koyok kewan. Maksudnya kewan ya koyok wedhus, ya koyok unta, ya koyok sapi lan sapi turute. Balhum adol, bahkan lebih nemen daripada hayawan. Aspal dijeglak, pager dijeglak. Nek hayawan kan rumput lan sapi turute lan ngoten. Kita enggak bisa bawa warang mlebu. Ngoten. Nggih. Mengke menawi pun dugi pasal bab haji hakikat akan kukupas habis tentang apa sih tawaf itu, apa sih sa'i itu, apa sih tahallul itu, apa sih jamarot itu. Nanti kula kupas toyo. Ngoten nggih. Nggih, wonten melih. Monggo niki Pak Iwau sing tanglet. Niki yang kedua niki. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe tanglet Gus, masalah orang meninggal yang husnul khotimah itu yang bagaimana? Dalam syariat ada yang membaca pas waktu baca Al-Quran meninggal, atau dalam masjid waktu sholat meninggal, apa itu yang dibilang husnul khotimah? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu man fi sabilillah, mereka yang berjalan di atas jalan Allah. Mana jalan Allah? Sholat. Mana jalan Allah? Ngaji. Mana jalan Allah? Zakat, puasa, haji. Ini perspektif dari pandangan syariat. Berarti laku jasad ini. Oke? Tapi kalau saya pandang dari hukum kacamata perspektif hakikat, itu beda Pak. Karena pandangan hakikat itu mandang amaliyahnya ruh, bukan jasad. Pertanyaannya, apakah ketika jasad sholat itu ruhnya juga menghadap Allah? Kalau iya, itu ya niki sing jenenge syahid dunya, syahid akhirat. Yang ditanyakan adalah husnul khotimah. Man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Sopo akhiri pati iki mengucap la ilaha illallah, maka dijamin Pertanyaannya, apakah yang diucap lesan itu? Niki kula jawabnya dari pandang sudut mana? Kalau dari pandang sudut syariat ya ucapan lesan niki. Tapi pandangan hakikat lesane ruh. Ruh iku ya punya lesan, punya mata, sama dengan jasad Pak Bu. Sama.
Wong Jawa ngarani hati. Sama, kalau pandangan hakikat barometernya itu ruh. Apakah ruhnya itu betul-betul sudah mengatakan la ilaha illallah, maksudnya sudah sampai la ilaha anta wa ana? Nek anta iku sudah dekat Pak, kamu. Nek kita bicara kamu berarti orangnya Nek huwa, dia, gak mungkin dalam ruangan. Dia itu adoh, ngoten nggih. Apalagi ana, sudah tidak ada lain kecuali Allah. Nek anta dekat berarti ada jarak. Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya, kata Allah, luwe dekat daripada urat nadi. Wa qala aidan Muhammad, bila mana umat tanya tentang aku, katakan inni qoribun, aku dekat. Nek dekat kok gak eruh, lha ngoten nggih. Wiwu awak dhewe. Sing jarene rokok iki dekat, luwih dekat Allah kok gak eruh. Lah aneh sini iki. Sebetulnya ini tanda tanya besar. Ide kok awak dhewe gak eruh iku piye? Nah, iki nanti akan kita kupas dengan jalur hakikat. Pasti jenengan akan ngerti jengleh Allah iku kados pundi. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nek Allah iku nyoto kebenarane. Ngoten lho niku mangke. Jadi husnul khotimah, husnul iku bagus, khotimah pungkasane. Barometer kacamata hakikat, dia katakan husnul khotimah, kata Rasul mengatakan kalbarki, kembalinya ruh wa inna irjiun koyok kilat, cepat. Mengapa dia cepat? Tahu jalan balik, tahu jalannya kembali. Sering dia lewati ketika saat di dunia, sering dia ketemu Allah saat di dunia. Seperti saya, awal pertama dulu Pak nggih. Sik teko-teko Bu. Bingung sian. Tapi kok kedua, iki mangi sik mek kesasar. Gang sing sebelah sana. Iki PO duduk kalau ono wong nggawa sentolop. Oh kok ngene. Padahal dulu pernah ke sini. Tapi sik lali ae. Artinya kita nggak cukup di dunia ini bertemu Allah 1, 2, 3 kali nggak cukup. Rasulullah katakan kalbarki, mengapa seperti kilat? Kilat itu cepat karena dia waktu ada di dunia sering bertemu Allah. Ingat Allah dawuh dalam salah satu ayat, qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Sampean ngen dhewe. Khotimah iku pungkasane ning donya iki, awak dhewe iku wis nang Allah apa durung? Nek empun mesti husnul khotimah. Urusan jasad bagaimanapun tidak dijadikan sebagai barometer mungguh pandangan hakikat. Tidak. Tapi nek pandangan syariat barometernya adalah jasad. Sholat di masjid, di musola, dimanapun, ketika sholat sujud kok sedo husnul, karena fisabilillah, dia berjalan di atas jalan Allah, in kacamata syariat. Pertanyaannya, betulkah kabeh iku jarine? Lah ngoten nggih? Jarine. Supaya jenengan ben gak jarene nglampahi nyatakno dhewe. Pun sampean bertemu Allah. Bertemu Allah. Mangke akan dibuka mana sing jarene iku dadi gak jarene. Inilah yang dikatakan Allah dalam satu ayat, ala inna aulia, sesungguhnya mereka-mereka yang digolongkan kekasih Allah, ikulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna aulia illah
la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ono rasa wedi khawatir, gak ono krana wis roh dalane. Sing gak roh dalane nggih bingung, Pak. Wis peteng mripate gak ketok. Dikongkon budal dhewe. Nggih bingung. Estu bingung. Makanya disebut alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu itu ada alam yang gelap, yaitu alam barzah. Manakala kau tidak akan mendapatkan rahmat, sangka Allah akan jadi gelap. Sendirian kau mengalami, meratapi apa? Kesengsaraan. Naudzubillahi min dzalik. Wis jenengan ojo ana gunung. Sampai nek pingin gak ana gunung niki jaminane. Nggih. Wonten boleh? Monggo. Ada lagi niki Pak yang sebelah sini tadi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Pak Saiful. Nggih. Saya mau nanya, ini soal sholat yang 5 waktu. Bagaimana kita sempurna sholat? Apa? Sempurna sholat. Nggak pernah sholat. Sempurnanya sholat. Oh, sempurnanya sholat. Dan Nggih. yang satu, yang kedua, duduknya syahadat. Apa? Duduknya syahadat. Sampeyan dono titik cek enak. Duduknya syahadat. Duduknya syahadat. Iya. Oh gitu. Ya sekian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnanya sholat itu ada syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat dan apa syarat rukunnya sholat? Syarat rukunnya sholat iki sampai kudu pandangan syariat loh nggih. Suci pakaiane, suci panggonane. Termasuk syarat sahnya sholat. Jenengan yes kudu duwe wudu, artinya tidak mengandung hadas kecil dan hadas besar. Termasuk syarat sahnya sholat, jenengan wong Indonesia harus menghadap ke barat karena kiblatnya ada di Mekah. Mekah itu di baratnya Indonesia. Rukun syarat sah rukunnya sholat, apa di dalam rukunnya itu? Rukun ini di dalam takbiratul ikhram dan lain sebagainya. Wis iki bab masalah syariat kayak cilik sampai wis dibekali. Lah ngoten nggih. Sekarang secara hakikat bagaimana syarat sahnya sempurnanya sholat secara hakikat? Iki sholatnya ruh Pak. Sholatnya ruh apa? Ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu hakikat ini sing kula maksud. Bagaimana cara sholat yang benar ruh ini menghadap Allah harus tahu. Kedua, amal, praktek, laku. Ketiga, istiqomah. Iki syarat sempurnane sholat ing mungguh hakikat. Roh iku tidak boleh menyembah selain Allah. Sing tak maksud Allah bukan nama, yang ku maksud hidup bukan sifat, tapi siapa Allah itu. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat hidup, ya, yang ada di awal, di akhir, di dalam sampean, di luar sampean, di depan, di belakang, di kiri kanan, atas bawah. Itulah ruh harus menghadap dan bertemu dan syuhud, melihat, bersaksi hanya terhadap dirinya. Ini ya wis apa kesempurnaan apa duduknya, ya duduknya syahadat ini besok bulan depan kami bahas ya secara detail, karena itu rukun Islam yang cuman tak jawab secara lesan dulu. Asyhadu
itu ruh. La ilaha itu adalah duniawiyah yang sudah masuk di dalam hati jenengan kali kula, bertengger di dalam hati, akhirnya ruh ini bercinta terhadapnya. Rasulullah katakan hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintanya ruh terhadap selain Allah sing disebut duniawiyah iku khati'ah kabiratun, satu maksiat yang amat besar. Umpama aku iki nyenengi HP, berarti pangeran kula aku seneng wong wedok ayu, berarti wong wedok ayu pangeranku. Padahal di dalam orang perempuan itu ada Allah. Mestinya ruhku itu tidak menghadap jasadnya wanita, tapi hidup yang ada di situ. Caranya bagaimana? Ya harus bisa nerombol. Carane ya sampean kudu belajar iki dhisik, Nduk. Ilmune dhisik bareng kok tak genahno. Wis. Illallah itu hidup Allah. Jadi asyhadu madhepe roh, nyawangi roh, persaksiane roh iku terhadap illallah. Bukan la ilaha, tapi harus sehingga di dalam tauhid ada nafi isbat. Bersihkanlah dalam hatimu tentang la ilaha selain Allah itu, nafikanlah, bersihkanlah. Setelah bersih, illallah, tetapkanlah dalam hatimu itu Allah. Itu carane ya kudu belajar ilmu nih hakikat dulu, baru bisa makrifat atau ketemu isok nyawang Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad bin Abdillah secara syariat itu adalah utusannya Allah. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Lah ngoten nggih? Syariate jenengan dikongkon bersaksi, wong bersaksi iku dikatakan sah nek wis ketemu sing disaksikan. Jenengan pun kepanggil Rasulullah? Halo? Pun kepanggil Rasulullah? Jere nanti tak buka. Muhammad iku sing piye? Iku Rasul, utusan Allah, utusane Allah. Jadi plek laku sampean kados kanjeng laku tinggal. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mengikuti aku mesti selamat. Yuhib, Allah bakal mencintaimu. Lah, alhamdulillah ada solusi di dalam surah Al-Imran ayat 31. Iku Al-Imran 31. Allah katakan terhadap Muhammad kul in kuntum tuhibbunallaha, katakan terhadap umatmu, jikalau kau ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ngikuti yang bagaimana? Ojo syariate tok, kudu sak hakikate. Pertanyaan, apakah Rasulullah juga berhakikat juga bermarifat? Pasti. Nek cara kula demi Allah. Karena apa? Gak mungkin nek Rasulullah tidak sampai ke makrifat muncul ayat surat Al-Imran ayat 31. Gak mungkin muncul ayat surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan di dalam ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Al-Anbiya 25, buka. Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusaku sebelum kau, kecuali wajib menyampaikan ini. Tingkat tauhid paling tinggi nih Pak. Tingkat makrifat. Fa'budun ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wajib menyampaikan. Mangkane kula rawuh teng mriki asine nggih wabot nyampekno iki. Tapi saabot-abote ya apa iki wis kewajiban tak sampekno. Ngoten nggih.
Jadi lungguhe syahadat nanti bulan depan kalau toh itu memang digendaki Allah untuk lanjut, akan kukupas semuanya hakikat syahadat, sehingga persaksian sampean asyhadu pada illallah itu akan benar, terhadap Muhammad akan benar. Siapa yang syahadatnya benar, mesti sholatnya benar. Kalau syahadatnya si salah, sholatnya si salah. Sampeyan pados sining Quran tentang sholat ya, mesti memakai kalimah koma. Ayo, sampeyan padosi. Koma, tidak fa'ala. Walaupun wazannya koma memakai fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Nyun sewu, koma ternyata masuk di dalam kekhusyuan. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Kui akan bisa sholat khusyuk bila mana sholatmu koma. Nek fa'ala melakukan secara fisik. Nek koma tidak hanya secara fisik tapi menyentuh ruh hati ini. Sampai padosi setiap ayat yang membahas masalah sholat mesti pakai koma. Boten fa'ala melakukan. Koma menjaga. Wis, ada apa dengan ini? Makanya setiap ayat Allah itu kalau tidak mengerti sisi mutasyabihatnya, nggak ngerti Pak, kita itu nggak ngerti. Kalau kita hanya mengerti muhakamahnya, yes pasti nggak ngerti. Rahasia dibalik semua ayat itu nggak ngerti. Akhirnya kita itu hanya mengambil buah secara kulitnya saja. Secara isinya kita tidak mengerti. Banyak Pak. Nggih. Ngoten nggih dados sesuulan mengki kula jabarke hakikate syahadat dengan detail. Iki wau takok lungguhe asyhadu iku roh, la ilaha iku duniawiyah sing ana ati, illallah iku urip, Muhammad itu adalah seluruh makhluk, iku sebagai utusan Allah. Hakikate syariate kita harus, itulah maksudnya Muhammad bin Abdillah zamane wis gak menangi sampean. Jadi mengke sampean tak geret teng mriku, apakah nanti ketemu Rasulullah Muhammad bin Abdillah secara syariat? Bisa jadi. Bisa aja jadi. Tapi itu bukan tujuan sampean, sebab tujuan sampean iku solo iku salat menemui Allah. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, tadi secara syariat atau toreko, kita yang hanya mengenal syariah atau toreko aja kan sudah melaksanakan sholat setiap hari. Tapi kebanyakan pemikiran secara syariat orang-orang yang biasa seperti saya ini, ada yang pernah bilang, wah tidak bisa ketemu dengan Allah, sampai bukan keturunan Nabi, bukan keturunan siapa, kan begitu Gus ya? Yang saya dengar seperti itu. Apakah bisa? Pertanyaan saya, orang-orang biasa seperti saya dan kawan-kawan lain yang mendengarkan di sini bisa ketemu dengan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat, kalau kita apa, supaya kita bisa ketemu dengan Allah itu bagaimana caranya? Itu pertanyaan saya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liqa'illah, bertemu Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Al-Quran tolong dibuka Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir.
Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Yes. Tadi pertanyaannya, apakah saya yang bukan keturunan Nabi bisa sampai ketemu Allah? Padahal suara sumbang di luar, fatwa, makalah mengatakan yo gak iso. Karena kita bukan keturunan Nabi. Niku keterangan syariat gak sampean tok kula yo krungu. Al-Kahfi ayat 110. Tapi sadurunge masuk di situ tak tegasno dhisik surat Al-Isra ayat 1. Niki saged kula gosok. Oh nggih, amit nggih. Dukur niki nggih. Wis gak wis iki. Wong endek. Pun. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana maha suci, ya, sopo alladzi zat hidup. Wis gak ngomong Allah loh ini, ya, ngomong alladzi hidup. Tapi maksudnya syariat iku Allah. Asro kang ngelakokake sapa ladzi, asro yang memperjalankan bi'abdihi kelawan kawulane aladzi. Lailan ing dalem waktu wengi. Iki berkenaan Isra Mi'raj. Dialah Allah zat yang memperjalankan hambanya, maksudnya Muhammad Nabi Muhammad itu, ya. Lailan di dalam waktu malam. Bahasa nahwu, Pak. Iki isim nakiroh. Bukan isim makrifat. Apa? Nakiroh iku umum. Nek makrifat iku khusus. Berarti abdi iku umum. Siapapun yang dikehendaki Allah pasti bisa. Di sini tidak berbicara tentang nasab, tidak. Siapapun yang dikehendaki Allah diperjalankan bisa. Iki pandangan hakikat ya, bukan pandangan syariah. Nek pandangan syariah benar. Tadi yang panjenengan dengarkan dan saya dengarkan memang kaidahnya seperti itu. Umum. Siapapun. Kok waktu malam? Kok gak siang? Niki cara Quran tak jawab cara hakikat. Malam iku srengenge lak mboten muncul, Pak. Peteng. Artinya barang siapa yang hatinya sudah gelap urusan duniawiyah, duniawi wis gak ono, iku jeneng gelap. Dialah yang diperjalankan Allah. Bahasa toriko solo nuju wusul nang Allah. Hakikat bisa siapapun yang digendaki. Siapa yang digendaki tanda-tandanya? Oh, ini yang penting kalau sampai akhir. Pertama, ajaran Rasulullah di dinul haq, di jalur dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinu tauhid. Dialah ya nyun sewu yang mengutus utusannya Muhammad ikuman
dengan membawa hidayah dan ajaran tauhid. Dan itu mereka yang mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, jalur agama yang bertauhid. Tauhid itu untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu menunggalkan Allah. Kula teringat dengan dawuhe Mbah Khozin iki sering kula sampekno. Kula nate tanglet ringin agung. Mbah, kula takok memangi tentang legalitas Allah. Jawabi apa? Ngger, Allahmu iku wakeh. Nek Allahku iku mung ahad. Bingung, Pak. Allahku wakeh bendina yo nyembah nang Allah lak ngoten nggih. Ternyata Pak Bu, Allahku akeh maksude di dalam la ilaha isine donya tok ning atiku. Wong wedok iku Allahku, anak iku Allahku, dunya brana iku Allahku, sebab tak tresnani, tak mahabbai. Beliau mboten ahad, tunggal. Apa? Hidup ternyata. Ini. Wis. Pertanyaan, apakah kita yang bukan ada nasab atau duriyah keturunan Nabi bisa sampai Allah? Pasti bisa, manakala tanda-tanda pertama hati sampai niki connect, klik ketika ajaran Rasulullah itu diterima. Pertama. Kedua, jenengan akan menerima, memahami ajaran-ajaran hakikat itu. Ketiga, jenengan purun melaksanakan. Wis, dibuka surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, sebelum ayat itu ya ada kul innama ana basarum mislukum lan sak piturute. Cuman iki tak ning wakaf tak pedot. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, syaratnya ono loro. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Berlakulah dirimu amalan sing bagus. Amalan sing bagus sing di nek cara syariat ya jasad iki sing bagus, ninggalno larangan, jalakno perintah. Lah, sing ketemu Allah itu ruh. Berarti amale ruh sing bagus iku sing piye? Ilmu sudah, laku Bu, lakune roh, yaiku disebut kholwat, disebut uzlah, disebut zuhud. Di situ mesti dibekali zikir untuk bertemu Allah. Zikir yang bagaimana yang bisa bertemu Allah ketika kholwat, uzlah niki mesti kok tak terangki. Wis pertama. Jadi zikir itu tidak harus sampai lakukan ketika sholat saja, mboten, di luar aktivitas sholat, jenengan masak, jenengan umbah-umbah, bekerja, hati terus zikir pada Allah. Nantinya seperti itu. Apakah gak angel? Mboten. Nek kulino mboten angel. Tergantung kulino mboten. Ketika istiqomah, ini kuman terus menerus, pastilah kau akan ketemu. Walaupun gak ada secara syariat, nggak ada unsur zuriyah atau nasab keturunan Nabi. Sebab kita semua yang datang, bah wong Islam, Nasrani, wong Hindu, Buddha, iku keturunan Nabi cuman jalure ono sing Qabil, ono sing Hab, tapi kabeh kan keturunane. Banget enggak? Maksudnya sing keturunan Qabil ya apa? Bertobat terus akhirnya jalure nang Habil. Tergantung kita semuanya nggih. Makanya Gusti Allah ngkei apa neraka ambek surga. Ngono mriku. Kuwi nek sik terus panggah tetep gak gelem tobatan nasukan ya tak cemplungno kuwi. Wis tunggal. Bisa. Tapi ada tanda-tandanya tadi. Ya. Kedua, bagaimana caranya saya ketika sholat itu bisa khusyuk, bisa bertemu Allah? Jawabannya simpel, ya jok syariat tok sholate, sak hakikate. Artinya roh itu ya kudu melu sholat. Bagaimana caranya? Nanti Pak, bab sholat tak jelaskan.
Salat iku apa sih? Nek cara hakikat madhepi roh nang urip. Sing urip iku yo ning awake dhewe. Urusan jasad yo diatur syariat, urusan roh diatur hakikat. Ngene kok carane. Mengkilah sampean bermutu salate. Nek wis ngertos hakikate salat, jenengan mesti tambah seneng waktu salat, tambah anteng, tambah tresno. Wis gak gampang sing mlayu ngalor kidul ini ya. Coba engko dipraktekke ya. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema ini Gus ya. Nggih. Saya mohon penjelasannya untuk antara Nur Muhammad sama Muhammad. Nur Muhammad sama dan Muhammad. Yang kedua, apakah janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya? Gitu Gus. Janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad. Nur tak prediksi dulu adalah cahaya. Muhammad iku isim atau nama. Bon. Kalau ini saya gabungkan jadi satu namanya Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad iku? Secara pandangan hakikat wiji kang dumadi salebete urip. Dalam bahasa biologi nggih, di dalam nutfah mani niki dereng disemprot nang nggone rahim dereng. Itu ada namanya sel. Ya. Sel. Ini belum terwujud manusia, belum. Di dalam nutfah itu mani. Wujudnya mani nggih kaya tajin niku lho, Pak. Ngertos sampean nggih? Lho di dalamnya itu ada sel. Sel inilah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Ini pandangan hakikat loh ya. Tapi pandangan syariat beda. Nur Muhammad itu terletak pada Nabi Muhammad. Manakala itu tidak ada Nur Muhammad, maka dunia dan seisinya tidak akan diciptakan. Niki keterangan di dalam syariat yang kita dengar seperti itu. Maksudnya dalam syariat kita mengatakan itu terdapat pada Nabi Muhammad. Bahasa lain, kalau tidak ada Nabi Muhammad yang diciptakan terlebih dulu, maka semuanya tidak akan ada. Lah ngoten nggih? Wis. Tak unggahno titik pandangan kacamata hakikat. Ternyata nek gak ono sel dadi jenengan. Di dalam telur nek gak ono las dadi ayam. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Ngertos Nabi Isa? Tanpa bapak. Hanya ibu. Lah ngoten iki keterangan ning Quran. Rauhil Kudus itulah Nur Muhammadnya. Wis. Nur itu cahaya, Muhammad adalah nama. Nama sebuah biji. Tatkala tidak ada nurnya, nur ini adalah nur apa namanya itu cahaya Allah. Apabila tidak dikasih cahaya oleh Allah, Muhammad isim jenengiku tanpa guna. Artinya jenengan iki lho, jasad iki nek gak ono roe ya gak iso tutuk kene. Lah nggih ta? Lah di dalam roh iku siapa? Yaitu Allah yang maha mengendalikan. Jelas? Wis, iku pengertian antara nur
dengan Muhammad. Jadi cahaya Allah maksudnya Allah. Muhammad adalah isim, adalah Muhammad. Iku nek dipreteli, nek digandeng Nur Muhammad adalah wiji di setiap diri panjenengan makhluk. Itulah sel. Tanpa ada sel itu di dalam nutfah, nggak akan terjadi jenengan. Bisanya terjadi maka sel itu ditemokno ovum. Ibu ya, baru di dalam rahim itu terjadilah persaksian pembeatan Allah terhadap ruh. Pembeatan ini sebelum wanafaktu dan kutiupkan rohku. Lalu kata Allah, bukan berarti Allah biruhin, Allah punya roh loh, ya, hidupnya. Jadi sebelum ditiupkan Allah sudah narik perjanjian terhadap roh yang ada. Itu tadi, apakah aku Tuhanmu? Betulkah kau akan selalu cinta sama aku, hanya menyembah, memuji padaku? Jenengan jawab, bala syahidna, inji. Nyatane kita ketika di dunia akil balik cewek roh iki. Waktu kecil sih tasik setia nang Allah. Tasik setia. Dereng dipengaruhi nafsu dereng kayak nare niki. Maka Rasulullah dawuh nek durung balik kok sedo dijamin sur karena belum punya dosa. Dosanya hati, dosanya roh pada Allah. Belum. Kecuali nek wis balik mulai nyedeki pohon huldi, nyedeki pohon jenenge hubus syahwah, kesenangan dunia. Wis. Terus yang kedua, apakah apa Mang? Oh, ngaten. Apakah janin yang ada di kandungan apakah sudah ada Nur Muhammadnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah kapan waktunya? Detik-detik waktunya secara syariat kalau sudah Allah dawuh wa nafakhtu wa idza akhadallah wa idza akhadha rabbuka tatkalane Allah mengambil satu perjanjian terhadap ruh, akhirnya Allah wa nafakhtu meniupkan roh itu terhadap jasad secara syariat. Itu pada waktu itulah Nur Muhammad sudah ada syariat. Hakikat disebut janin itu kan wis berbentuk toh Pak. 40 dina dadi darah wungkul, 40 dina dadi daging wungkul, ngoten nggih, dan seterusnya. Walaupun belum jadi daging wungkul, getih wungkul, pas ketemu detik-detik jeret sampun pandangan hakikat. Namanya telur, walaupun belum muncul ayam loh. Itu sudah ada yang ada bijinya atau lasnya, ada yang tidak. Lah, ketika saat kita tahu itu ada janinnya, ada apa? Lasnya, kita terawang nek wis diengkremi 7 dina kita terawang. Oh, ketinggalan ngoten nggih. Baru. Jadi sing disemprot nih nutfah mani dening wong laki-laki itu ribuan teng mriku iku. Ribuan. Terus ketemu baru dikatakan sudah ada Nur Muhammad. Dan atau sebelum ditemokno berarti belum ngomong janin loh. Di dalam nutfah ini ada Nur Muhammadnya sudah. Ono wong lanang iki sing gak ono jenenge kopong. Sebetulnya itu Pak semua ada. Cuman mengapa kok gak duwe anak-anak? Ada alasan. Ada alasan tertentu. Ada kalanya yang namanya Nur Muhammad itu kurang kuat. Jatahnya kan 24 jam.
Nek gak ketemu sel telur mati. Gak ketemu sel telur mati. Iki teori di dalam biologi. Di dalam kitab syariat juga begitu. Hakikate walaupun belum ketemu iku Nur Muhammad sudah apalagi pun dadi janin. Nek dadi janin berarti pun gumpal tondone wong wedok iku mboten khet alias telat. Oh, berarti wis ono Nur Muhammad. Wong teko niku dhisik Nur Muhammad. Baru ada proses ngaten. Nek biyen niku Pak, rabine wong biyen niku gak koyok saiki. Arek biyen niku tahun 70 75, lanang wedok masih wis gerang, tulinan nok nisor ganyong ya gak meteng mulih. Nggih to? Padahal wis gede-gede. Saiki ojo maneh SMA, SMP ya wis belayan wis. Niki zamane wis zaman Masya Allah, ya wis nafsune tambah gede. Dados wonten sampun Pak nggih, jawabane wonten tapi dari sudut kacamata hakikat. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, ada penggalan ayat yang bunyinya barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, itu mohon dijabarkan Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kalau nggak salah hadits qudsi ya Pak ya. Apa sih hadits qudsi itu? Dawe Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang kenal dirinya, faqad arofa mongko yepti temen-temen, arofa kenal, arofa weruh, robbahu ing pangerane. Siapa jati diri kita? Itu mengenal diri. Bukan diri secara jasmani niki bukan. Diri secara rohani. Siapa diri secara rohani ini? Wis, niki umpama digawe tema ngaji ngono sawe. Wis secara detail mawon. Hidup pada diri kita. Dalam syariat rumusnya kita hidup sebab dihidupkan Allah. Seakan-akan kita punya hak hidup. Kalau kita masih merasa hidup berarti kita belum kenal diri. Belum. Justru diri itu akan menjadi hijab dan tutup pada diri kita terhadap Allah. Kalau manusia itu sudah mengenal diri, dimaksud diri itu, hidup itu Allah, bukan hidup diri engsun, ya otomatis fakot arfa. Dikatakan kau akan kenal Tuhanmu. Ini tingkatannya dzikir la ilaha illa ana, engsun diri hidup Allah. Kalau kita masih memandang selain hidup itu selain Allah, maka kita tanda kalau kita belum kenal diri. Kalau kita memandang hidup dalam diri kita itu adalah Allah, sak temene, maka betul fakot arafa rabbah, kau akan mengenal Tuhanmu. Wes, niki berkenaan kali pertanyaannya Bapak tadi, nggak iso ketemu Allah. Memang Pak, bukan manusia yang bertemu Allah nanti kalau disebut makrifat. Ruh aran siapa? Niki fana. Selain hidup, selain Allah itu fana semuanya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Aran yang menyembah, melihat manusia tadi roh. Aran yang dilihat atau disembah aran Allah. Aran mata untuk melihat. Itu semuanya fana. Fana semuanya.
Nama-nama sudah tidak ada. Terus nama apa? Wis sampean sebut ya. Sampean sebut dewi. Nek sampean saged. Antara kula dengan sampean di tengah itu siapa? Inilah yang dimaksud diri itu sebetulnya. Diri yang duduk di tajalli. Diri yang duduk tauhid itu sudah la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun iku cepet ndang ketemu iku. Lho ngeten tadi. Al-Anbiya 25 tadi. Cepet ndang ketemu iku. Memang proses awal koyoke ada dua, ada yang menghadap, ada yang dia hadap. Tapi nanti kalau sudah bertemu temenan di dalam hakul basyirah, bukan roh ini bisa melihat Allah. Roh ini akan lenyap. Lenyap. Berarti sing melihat Allah siapa? Allah sendiri nanti. Akhirnya di situ. Itulah namanya ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan ajarkan Muhammad sesungguhnya huwa utawi Allah iku ahad esa. Kaya apa kita neromboli teng mriku nek gak jalur teng mriki mboten saged. Jalur hakikat nuju makrifat. Nek wong Jawa jalur ngelmu sangkan paraning dumati. Penak diterima wong Jawa ya penak ngaji iki, diterima wong syariat sing Al-Qur'an ya penak nek gelem. Nek gak gelem aku gak oleh nyalahno. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu yang tidak mau menerima ajaranmu. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kula nggih ngaten. Kula nggih gak bersedih. Berarti iki hak asasi. Kula mboten asal nyalahno sing gak gelem, sebab kabeh resikone ditanggung penumpang. Ditanggung dewi-dewi. Nggih, ada lagi. Untuk mencapai di situ bagaimana? Jenengan kedah berilmu hakikat. Terus kedua adalah amal, menjalankan. Ketiga istiqomah, ya. Terus di dalam surah Al-Kahfi man sarati ketemu Allah si nomor loro, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika awakmu suluk selain Allah ojo ono, dirimu ojo ono. Kita di dalam dunia toriko ada istilah robitoh pak ya, robitoh terhadap mursyid kita biar sanatnya sambung ya, itu perlu kawitan. Tapi engko nek wis mancik dzikir sirul asrar semuanya harus nyisih hanya Allah, karena tujuan kita menghadap hanya pada Allah. Injih wonten melih monggo sampun nggih pun ngoten mawon. Ternyata akeh pitakone waktune dientekno timbang penjabarane lah ngoten nggih. Wis ngeten iki kula seneng luas. Kita batasi sebab kita itu ya bertetangga Pak nggih. Dan lain sebagainya. Besok kita juga ada aktivitas lain. Nggih, mugi-mugi sebelum ditutup doa, mugi-mugi ilmu ingkang sampun disampaiake niku estu dados ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.